Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Putri, MPM E1I-18066 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Baiklah, review jurnal penginderaan jauh kelautan. Sebelum kita masuki materi, baiklah kita akan mengenal apa itu mangrove dan satelit. Mangrove, hutan bakau atau disebut dengan hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut. Hutan ini tumbuh di khusus tempat-tempat di mana terjadinya pelumpuran akumulasi dan bahan organik. Satelit penginderaan jauh adalah salah satu ilmu teknologi yang melakukan pengukuran atau akuisisi data, objek, dan fenomena terjadi oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak langsung terhadap objek dan pengukuran objek dari jarak jauh. Review jurnal. Judul jurnal: Pemetaan sebaran dan kerapatan mangrove di pesisir timur Pulau Biak, Papua menggunakan citra langsat 8. Jenis jurnal: Perikanan dan Kelautan, tahun 2018, volume 8, nomor 1. Penulis: Vivia E. Tablaserai, DKK. Reviewers: Redo Afajri. Tanggal review 19 April 2020. Tujuan: penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebaran kerapatan mangrove di wilayah pesisir timur Pulau Biak. Waktu dan tempat: penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2017 yang meliputi pengambilan data lapangan dan pengelolaan citra satelit. Metode penelitian: 1. Prapengelolaan. Pengelolaan citra diawali dari prapengelolaan yang terjadi dari koreksi radiometrik atmosferik. Koreksi ini dapat dilakukan pada citra satelit yang mengalami gangguan radiometrik. Komposit citra. Proses komposit band dilakukan untuk proses klasifikasi, di mana pemilihan band akan dilakukan harus sesuai dengan tujuan klasifikasi. Proses komposit dilakukan menggunakan software RMever untuk proses irigasi vegetasi mangrove berdasarkan investasi citra satelit Insat 8. Klasifikasi sumber vision. Pada awal yang dilakukan training area untuk mengelompokkan piksel-piksel yang berwarna sama. Training area ini akan mewakili nilai spektral yang menjadi acuan bagi piksel lainnya, di mana yang memiliki nilai spektral yang mirip dengan nilai spektral training area akan diklasifikasikan menjadi kelas bentuk bahan. Uji ketelitian atau akurasi. Validasi harus dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil klasifikasi citra dengan kondisi di lapangan. Data lapangan mencakupi data hasil pengambilan posisi mangrove dan non-mangrove. Menggunakan GPS akan digunakan untuk proses validasi dan mengetahui tingkat akurasi. 4. Nilai indeks vegetasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil dari pengelolaan citra menggunakan transformasi menggunakan software RMever. Hasil dan pembahasan. 1. Jenis mangrove. Hasil pengamatan langsung. Jenis mangrove di lapangan hanya ditemukan 6 jenis mangrove terbesar di distrik Biak Timur dan distrik Oritex, antara lain Rhizophora aviculata dan lain-lain. 2. Sebaran dan tingkat kerapatan mangrove. Berdasarkan hasil klasifikasi, sebaran dan tingkat kerapatan mangrove di setiap wilayah yang tumbuhnya mangrove berbeda-beda, tergantung banyaknya jumlah mangrove di daerah tersebut dan seberapa luas daerah tersebut. Peta. Tingkat kerapatan vegetasi mangrove digunakan untuk menentukan tingkat kerusakan hutan mangrove. Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan fisik dan baku hayati mangrove dapat menentukan kondisi atau status kondisi mangrove.
Irdianto 2006. Kondisi mangrove menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004 tentang kriteria baku kerusakan mangrove, di mana kondisi mangrove di wilayah pesisir timur Pulau Biak, kerapan mangrove 1000 pohon atau HA. Kesimpulan, sebaran mangrove di wilayah pesisir timur Pulau Biak yaitu Distrik Biak Timur seluas 6973 ha dengan kerapatan sedang hingga padat sebaran mangrove. Distrik Oridek seluas 75